Indah Hotel Linggau. Pada kesempatan ini yang pertama puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam semua tercurah pada junjungan kita, pemimpin kita, guru kita, sang pencerah sejati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdiskusi tentang Partai Kebangkitan Bangsa untuk 2024 di Mukerwil, Musyawarah Kerja Wilayah di Linggau ini. Saya didampingi akan pertanyaan pertama, yaitu Abang Kiai Hedi Triatno, Ketua Dewan Syuro PBB Sumatera Selatan. Assalamualaikum, Mbak. Sehat, baik. Dan di sebelah kanan saya ada Ketua DPC PKB Kota Prabu-Muli, Kandidat kami Rifki Badai, SHKN. Beliau seorang entrepreneur di Kota Prabu-Muli dan seorang organisasi yang sangat handal. Dan juga ada Mas Yogi Estrada, Sekretaris DPC Kota Prabu-Muli, dan ada Mas Triatno, LVP Kota Prabu-Muli. Oke, sahabat sekalian, saya akan bertanya dulu ke Abah, ke senior kita Dewan Syuro. Kira-kira resepnya apa, Pak, untuk PKB ini agar suara PKB ini kan semua orang tahu bahwa PKB itu dekat sekali dengan Nahdlatul Ulama, dekat sekali dengan Kiai. Tapi saya lihat ini hanya sekitar baru 40 atau barangkali mendekati 50% yang mengetahui itu. Kiat apa yang harus dilakukan oleh para kaum kader ataupun ketua tanfidz agar menyatu betul Nahdlatul Ulama, para warga Nahdien dengan PKB kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang perlu diketahui adalah misi politik PKB itu sama dengan orang tua kita Nahdlatul Ulama, bahwa Nahdlatul Ulama adalah organisasi Islam keagamaan terbesar dunia dengan moto rahmatan lil alamin. Yang kedua, diamanahkan hal ini kepada PKB sehingga PKB bisa menciptakan suasana politik dalam tanda kutip. Oh, jadi suasana politik yang rahmatan lil alamin. Ini tentu akan bisa dicapai ketika antara anak dengan orang tua itu tidak membatasi diri, dan orang tua juga punya tanggung jawab terhadap itu ya masalah seperti ini. Tapi biasanya yang muncul permintaan bahwa saya nabi bisa nabi dari yang biasanya selalu dengung-dengungan adalah anak yang durhaka dengan orang tua. Anak yang durhaka dengan orang tua. Iya. Jadi kesannya, tapi sebetulnya ada di sisi lain. Ada orang tua yang sesat karena tidak memperhatikan anak. Ada juga orang tua yang sesat karena tidak memperhatikan anak. Berarti kedua-dua ini harus saling memahami. Dua kepentingan, dua tanggung jawab ini bisa terwujud akan terjadi ketika silaturahmi ini terjadi. Jelas, saya berharap ke depan urusan akidah agama PKB sepenuhnya kembali ke orang tua. Tapi kalau urusan politik ya saya berharap orang tua kita betul-betul mempercayakan kepada anak-anaknya. Luar biasa sekali. Kalau ini memang bisa diwujudkan, barulah orang tua sudah memberikan satu tugas khusus bahwa politik, aspirasi politik Nahdlatul Ulama harus diselesaikan dengan satu konteks pembinaan apa PKB ini
pasrah takdim dengan Nahdlatul. Nah, benang merah ini yang sebenarnya harus dibuat. Ketika ini sudah lanjut, maka akan terjadi apa? Yang baik di jannah, rumah itu jannah. Karena anak ternyata ngerasa bahwa anak itu punya tanggung jawab Karena diberi tugas. dan diberi atas tugas yang diberikan oleh orang tua. Tapi orang tua juga punya tanggung jawab bahwa orang tua ini tidak seluruhnya bisa menyelesaikan. Ada sesuatu yang harus diambil. Jadi saya berharap PAN ini menjadi satu proses pembelajaran. Kalau dua persoalan ini mencair dan insya Allah akan mencair, amin, insya Allah akan mencair. Ya ini adalah satu titik awal. Karena Sumatera Selatan kita harus lihat dari histori Sumatera Selatan, dari sejarah Sumbaksel, Sultan Mahmud Badarudin adalah basisnya ahli sunnah wal jamaah Ahmadiyah. Tapi kenapa ini belum bisa terakomodir dengan baik? Karena ada pada saat tertentu ada satu hubungan yang stagnasi antara kewajiban dan tanggung jawab. Sehingga ketika tanggung hubungan antara kewajiban dan tanggung jawab sudah diletakkan di porsi masing-masing, insya Allah subhanallah. Dasar yang kita sampaikan adalah kita itu mendapatkan dari amanah dari Nahdlatul bahwa politik itu adalah dan kita tidak boleh terkejut, anak-anak tidak boleh terkejut. Kenapa kok kami kesulitan? Iya, biasanya memang dengan orang tua itu agak kenceng dengan tapi berhusnuzonlah bahwa akhirnya orang tua itu akan sayang. Memang banyak warga NU yang di luar sana. Tapi saya nyatakan sebagai ketua Dewan Suruh Sumatera Selatan, saya pernah menyampaikan yang selama ini warga Nahdlatul Ulama yang kami titipkan di Golkar, di Partai PDI, Partai Demokrat, di Partai kami menyatakan kepada orang tua kita Nahdlatul Ulama bahwa PKB sudah siap membangun rumah aspirasinya untuk warga Nahdlatul Ulama. Jadi barangkali kemarin kita dititipkan, Ya. karena mungkin belum kesiapan PKB, tapi sekarang menyatakan 2024 ini PKB siap. Jadi kami mohon keikhlasan hati dari kawan-kawan partai yang lain bahwa orang tua kami yang selama ini memang dirawat, kami ucapkan terima kasih sudah dirawat dengan baik. Tapi saya melihat anak-anak dari DPW sampai DPC PKB sudah menempatkan orang tua di rumah sendiri, maka dengan segala keikhlasan orang tua kami ada di partai-partai selain PKB akan kami boyong kembali ke rumah kami sendiri. Insya Allah. Alhamdulillah. Itulah kira-kira gambaran dari kita. Terima kasih, Pak. Sahabat sekalian, kita dengarkan tadi berbicara dengan Abah Kiai Haji Retno. Beliau adalah Ketua Dewan Syuro PKB. Ada berapa yang kita dapat ambil? Yang pertama bahwa PKB lahir dari Nahdlatul Ulama. PKB sebagai anak dari NU dan NU sebagai orang tua. Yang kedua adalah bagaimana antara PKB dan NU ini agar bisa bersekenambung, agar bisa berkolaborasi. Mereka mengetahui tugas dan fungsinya masing-masing atau hak dan tanggung jawabnya. PKB sebagai anak dia harus menyerahkan sepenuhnya masalah akidah, masalah urusan akhlak kepada Nahdlatul Ulama. Sedangkan NU mempunyai anak PKB, dia memberikan tugas sepenuhnya untuk membangun politik karena negara Indonesia adalah negara demokrasi. Harus kita terkait dengan politik harus sepenuhnya diserahkan kepada PKB. Dan juga bahwa selama ini kita tahu masih banyak warga Nahdien berada di gerbong yang lain atau partai yang lain,
Barangkali PKB belum menyatakan siap sepenuhnya, namun 2024 PKB menyatakan siap membangun rumah sendiri. Nah, sahabat sekalian, itu dari Pak Kiai, Mbak. Makasih, Mbak. Sekarang kita akan berbicara dengan salah satu tokoh intervener kita, yang saya dengar memprediksikan akan membangun satu fraksi, bahkan pimpinan DPR di Kota Prabu Muli. Assalamualaikum, Kak Riki. Waalaikumsalam. Saya Ogi Isyan ya. Sangat alhamdulillah. Mohon kiranya Kak Riki memberikan planning apa untuk 2024 PKB di Kota Prabu Muli. Soalnya agak besar kan? Siap. Biar suara yang lebih besar kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan semesta alam. Kami berkesempatan di Alkoholik TV. Iya. Luar biasa. Ini kebenaran ada Abah. Sehat selalu, Bah. Semoga kita selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang menarik dan juga sedikit menantang bagi saya. Karena PKB di Prabu Muli beberapa tahun ke belakang seperti ada dan tiada. Kalau bahasa anak-anak sekarang, ini PKB New Reborn Prabu Muli. New Reborn. Jadi insya Allah kalau pertanyaannya targetnya seperti apa, melalui Muskerwil ini, Lubuk Linggau ini, kami akan mencoba memasang trik dan skema terbaik dalam menyusun, menjadikan ini suatu ikhtiar dan tidak menjadikan ini suatu tujuan. Seperti itu. Jadi ikhtiar, karena satu langkah ikhtiar kita di depan, maka insya Allah kita akan hidup di depan partai-partai. Tapi ikhtiar itu bagian dari diri kita kan, bukan mimpi. Bukan. Jadi insya Allah Prabu Muli itu dikit dapilnya, Pak. 3 dapil. Cuma 3 dapil. Jadi tidak terlalu muluk-muluk kalau kami memasang target di 3 dapil, 1 dapil 1 kursi dan kursi wakil wali kota minimal. Dari kursi wakil wali kota minimal. Luar biasa. Insya Allah. Ya, kita berdoa bersama-sama dengan dukungan dari Sekjen dan Ketua LPP. Kami akan mencoba mengikhtiarkan hal tersebut. Amin. Sahabat Alkoholik TV, tentu saja tadi Abah sudah menjelaskan. Sekarang Ketua Divisi PKB Prabu Muli, saya mengutip ada sebuah istilah dari Kiai Bahrul Mutaki di Banyuwangi mengatakan, perbedaan cita-cita dengan mimpi apa? Cita-cita adalah suatu keinginan yang terukur, sementara mimpi adalah keinginan yang tidak terukur. Luar biasa sekali, Kota Prabu Muli punya ikhtiar, berarti punya cita-cita. Keinginan yang terukur tanda kutip memaksimalkan partai, memaksimalkan silaturahmi. Saya lihat Bang Rifki ini dengan NU luar biasa sekali ya. Kadang-kadang ikut acara vaksin dengan CNU, mendatangi pondok pesantren NU. Nah, hubungan PKB Prabu Muli dengan NU sejauh ini gimana, Pak? Alhamdulillah, kami sangat bersyukur. Tadi diibaratkan anak yang lahir kembali, ibaratkan PKB yang muncul kembali. Komunikasi ini bukan hanya permasalahan-permasalahan terkait PKB saja yang sekarang kami bahas. Justru hal-hal yang terkait pendidikan, sosial, juga kesehatan, terkait dengan warga Nahdiyin di Kota Prabu Muli itu sudah mulai kita coba bangun bersama. Insyaallah kiai-kiai akan kita hikmatkan, akan kita jadikan pedoman kita untuk kita membangun partai kebangkitan bangsa. Barangkali ada tambahan dari Pak Sekjen? Jadi, menambahkan sedikit, salam hormat Kiai, terima kasih Bung Alkoholik. Pada kesempatan ini terus terang kami akan coba mengimplementasikan apa yang kami dapat pada hari ini, khususnya ada beberapa poin penting yang tadi malam sudah sempat dibahas oleh DPP langsung disampaikan ke kami, akan kami kerucutkan dan kami akan coba bentuk dalam satu implementasi yang real sehingga dapat terukur dan bisa kita evaluasi berkelanjutan. Mungkin Itu aja Bung Yogi. Bung Yogi ini pendek tapi luar biasa. Jadi kolaborasi antara Bung Rifki dan Yogi ini, saya yakin Pak
Dr. Prabu Muli itu akan pimpinan DPR. Barangkali terakhir sebelum kita tutup, Bang Rifki, ada pesan-pesan untuk peserta musyawarah kerja wilayah. Barangkali ini keseluruhan kader PKB termasuk Pali, Palembang dan sebagainya. Karena Bang Rifki barangkali hari ini, pagi ini memberikan energi, sudah sarapan olahraga juga tadi. Apa yang harapan PKB untuk Harapannya yang pertama dengan silaturahmi ini, seringnya PKB bersilaturahmi seperti ini walaupun dalam wadah yang agak resmi di Muskerwil ini, saya rasa ini suatu semangat tersendiri. Jadi makin sering kita berkumpul, bertukar pikiran, saling mendoakan, saling memberikan spirit, itulah langkah awal PKB menjadi rumah besar bagi masyarakat. Oke, terima kasih Bang Rifki. Terima kasih Bung Akaulik. Sukses selalu. Alhamdulillah. Akaulik TV. Akaulik TV. Jangan lupa like and subscribe. Subhanallah. Terima kasih sahabatku Yogi, sahabatku Rifki, sahabat Jatuh dengan siapa? Terima kasih sahabat sekalian sudah di Akaulik TV. Kita ikuti terus video kita ini. Kita akan membahas tentang cerita rakyat, politik, budaya, dan yang bersifat edukasi, yang bisa mendidik agar bangsa ini benar-benar menjadi bangsa yang rahmat dari Allah. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sahabat AK dimanapun Anda berada, tentu saja jangan lupa dukung kami dengan cara like, subscribe, dan bagikan berita ini agar bermanfaat untuk yang lain, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tahu video yang selanjutnya.